menjelaskan asal-usul Kerajaan Thailand. Kerajaan Thailand yang dikenal sebagai Siam memiliki sejarah yang berakar sejak abad ke-13 dengan berdirinya Kerajaan Sukhothai. Kerajaan ini dikenal akan kesenian dan pengembangan sistem pemerintahan yang masih mempengaruhi Thailand modern. Kita lanjut ke periode histori candi dan Buddha. Thailand kaya akan warisan budaya, terutama candi-candi yang dibangun pada masa Kerajaan Ayutthaya dan Sukhothai. Candi-candi ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga mempengaruhi seni dan arsitektur di seluruh Asia Tenggara. Era kolonialisasi dan kebangkitan nasional. Meskipun tidak dijajah secara langsung, Thailand mengalami tekanan dari kekuatan kolonial barat pada abad ke-19 yang mendorong reformasi internal. Kebangkitan nasional pada awal abad ke-20 membawa perubahan besar dalam politik dan sosial di negara ini. Transisi ke era modern. Thailand bertransisi ke era modern setelah revolusi 1932 yang mengubah sistem pemerintahan dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Era ini ditandai dengan industrialisasi dan globalisasi yang mengubah wajah ekonomi dan masyarakat Thailand. Batas wilayah Thailand. Memiliki berbagai perbatasan daratan dengan negara-negara lain. Ada 4 negara, yaitu Myanmar di barat, Laos di utara dan timur, serta Kamboja di tenggara. Selain itu, Thailand juga memiliki garis pantai yang panjang, yaitu di sepanjang Teluk Andaman dan Teluk Thailand. Karakteristik dari geografi Thailand beragam, mencakup pegunungan, daratan tinggi, dan daerah pesisir. Sungai Chao Phraya adalah jalur komunikasi utama, sementara hutan hujan tropis menjadi habitat beragam flora dan fauna. Provinsi dan daerah penting ada di Thailand. Thailand terdiri dari 76 provinsi yang dikelompokkan dalam 6 wilayah. Bangkok, ibu kota, adalah pusat politik dan ekonomi, sementara provinsi seperti Chiang Mai dan Phuket terkenal dengan budaya dan pariwisatanya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi cara pemilihan dan bagaimana cara pemimpin Thailand itu dipilih. Nah, untuk sekarang Thailand dipimpin oleh seorang perdana menteri perempuan yang bernama Srettha Thavisin. Dia menjabat sebagai perdana menteri sejak 2023. Latar belakangnya merupakan pengusaha dan mantan CEO Sangshiri serta anggota dari partai Pheu Thai. Fokusnya yaitu pemulihan ekonomi dan investasi asing. Nah, untuk ini merupakan bagian biografi dari Perdana Menteri Thailand. Nama lengkapnya Paetongtarn Shinawatra, yang merupakan kelahiran 21 Agustus 1986. Nah, hal yang menarik dari Perdana Menteri Thailand itu adalah dan dia masih tergolong cukup muda usianya dalam memimpin sebuah negara monarki. Oke. Ini merupakan Perdana Menteri Thailand yang masih muda ya. Bisa kita lihat di Instagramnya dan di beberapa medsosnya dia sangat aktif dalam menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara proses pemilihan pemimpin di Thailand? Proses pemilihan pemimpin di Thailand melibatkan pihak umum atau masyarakat yang dilakukan setiap 4 tahun sekali. Sedangkan kita di Indonesia itu kan 5 tahun sekali. Nah, di Thailand itu 4 tahun sekali. Untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat yang memiliki peran dalam memilih Perdana Menteri. Selanjutnya, tipe pemilihan dan partisipasi masyarakat. Thailand menggunakan sistem pemilihan campuran, termasuk pemilihan langsung dan partisipasi masyarakat melalui berbagai platform. Masyarakat aktif berperan dalam menentukan perwakilan melalui pemilu. Nah, jadi pemilu di Thailand itu bukan untuk memilih presiden, karena Thailand menganut sistem monarki, beda dengan kita dengan republik. Jadi kekuasaan itu yang di Thailand turun-temurun. Nah, di Thailand hanya melakukan pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Senat. Oke, terima kasih. Bentuk negara kesatuan atau federal.
Thailand menerapkan sistem pemerintahan kesatuan di mana kekuasaan mayoritas terpusat di pemerintahan nasional. Namun ada desentralisasi kekuasaan yang memberikan otoritas kepada pemerintahan daerah untuk mengelola beberapa urusan lokal. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Thailand adalah parlementer. Raja sebagai kepala negara memiliki peran simbolis, sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Partai berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Bentuk pemerintahan, republik atau monarki, Thailand adalah monarki konstitusional, di mana raja memegang kekuasaan yang terbatas oleh konstitusi. Meskipun raja memiliki otoritas yang signifikan, pemerintahan sehari-hari nyatanya dikelola oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Perkenalkan, nama saya Kamila Kansanugroho. Di sini saya akan menjelaskan Konstitusi Thailand, nama dan penjelasan. Konstitusi Thailand yang berlaku saat ini adalah Konstitusi 2017. Ini memberikan kerangka hukum bagi struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan pemilihan umum, mendukung demokrasi di negara tersebut. Halo guys, jadi di sini aku akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kita sebelumnya, yaitu tentang negara Thailand. Nah, Thailand merupakan bagian dari Asia Tenggara, berbatasan dengan Kamboja, Myanmar, dan juga Malaysia. Ibu kota Thailand sendiri berpusat di kota Bangkok dan berbentuk kerajaan. Kerajaan Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menggunakan sistem demokrasi. Negara Thailand sendiri dipimpin oleh seorang raja, dan di mana pada tahun 1932 terjadi kudeta yang bertujuan untuk mengubah dari konstitusi absolut menjadi konstitusi monarki. Kudeta tersebut dilakukan oleh kelompok kecil yang dipimpin oleh Pri Panomyong dan Pri Bun Songkram. Kelompok kecil tersebut terdiri dari militer dan juga sipil, teman-teman. Sebelum terjadi kudeta yang di mana negara Thailand itu mempunyai nama Siam, nah, kudeta itu merupakan awal konflik politik di negara Thailand hingga saat ini, teman-teman. Wow, fun fact banget kan? Nah, pada tahun 2001 terjadilah pemilihan parlemen yang di mana didominasi oleh partai Thai Rak Thai. Thai Rak Thai sendiri dipimpin oleh Thaksin Thai. Thai Rak Thai sendiri merupakan pengusaha telekomunikasi sekaligus menjabat sebagai Perdana Menteri selama masa pemerintahannya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Pada tahun 2011, adik dari Thaksin, yaitu Yingluck Shinawatra, memenangkan pemilihan umum serta memperoleh suara terbanyak dibanding Partai Demokrat. Yingluck sendiri mempunyai sebuah janji, yaitu untuk memulihkan subsidi pemerintah sebelumnya untuk beras dan kenaikan upah minimum. Pemerintah Yingluck pun mengenalkan kebijakan populis yang sempat dibawa oleh Thaksin. Kebijakan populis yaitu skema penanaman beras di mana pemerintahnya membeli padi dengan harga yang murah, kemudian menjualnya dengan harga yang mahal. Thailand sendiri terkenal dengan ekspor berasnya loh. Tetapi seiring berjalannya waktu, kebijakan tersebut menyebabkan kerugian nih buat negara Thailandnya, dan kerugiannya sangat besar, cukup besar, bisa dikatakan cukup besar. Pemerintah pun tidak dapat membayarnya. Pada akhirnya terjadi kudeta militer karena hal tersebut. Kudeta pun terjadi karena dikarenakan adanya korupsi loh, korupsi di dalamnya, di dalam skema penanaman pada saat itu.
Akibatnya terjadilah demonstrasi besar-besaran di kota Bangkok.